Swastiastu. Baik, selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rai Setiawati tentunya kembali hadir menjumpai pemirsa Bali TV dalam program dialog kita untuk sore hari ini. Ya baik, dan sore ini kita akan mengangkat topik terkait sosialisasi si Pandu Beradat. Nah, mungkin banyak dari pemirsa Bali TV yang ingin mengetahui lebih detail lagi dan ada mungkin yang baru mendengar pertama kali seperti apa si Pandu Beradat itu. Nah, baik, karena itu kita sudah mengundang juga narasumber kita untuk sore hari ini. Sudah hadir Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Dewa Parsana MSI. Jadi beliau juga sekaligus merupakan kelompok ahli pembangunan pemerintah Provinsi Bali, bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Baik, langsung kita sapa narasumber kita sore hari ini. Om Swastiastu Pak Dewa. Om Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya Pak Dewa sore hari ini? Astungkaro dan becik-becik. Baik, iya, selamat datang Pak Dewa di studio Bali TV. Dan seperti yang sudah kita bahas untuk di awal tadi, saya sudah menjelaskan untuk sore hari ini kita akan membahas topik terkait sosialisasi si Pandu Beradat. Nah, ini masih terdengar baru sekali ya Pak ya, si Pandu Beradat ini. Dan mungkin banyak dari pemirsa Bali TV yang juga baru menyaksikan apa itu sebenarnya si Pandu Beradat dan kira-kira seperti apa mekanismenya, tupoksinya juga seperti apa. Baik, mungkin untuk yang pertama silakan dari Bapak menjelaskan terkait apa itu si Pandu Beradat. Silakan Pak Dewa. Terima kasih Bu Rai. Si Pandu Beradat ini adalah Pergub Provinsi Bali nomor 26 tahun 2020. Iya. Jadi relatif sudah 2 tahun, namun karena hambatan kemarin baru saat ini kita bisa sosialisasikan. Si Pandu Beradat Pergub ini adalah tentang sistem keamanan lingkungan terpadu yang berbasis desa adat. Iya. Nah, dari judul Pergub ini sudah terlintas bahwa pendekatannya adalah menggunakan kearifan lokal Bali, lingkungannya pun adalah menggunakan fokus di desa adat. Baik. Nah, di sini ada yang penting adalah ada unsur terpadu. Nah, terpadu di sini adalah adanya kolaborasi antara komponen-komponen keamanan dari pemerintah daerah, dari Polri, dan juga dari TNI, dari lembaga adat, dan juga potensi-potensi keamanan yang ada di masyarakat. Inilah bisa bersinergi untuk bersama-sama di lingkungan desa adat ini membangun keamanan yang lebih kondusif untuk kita semua. Baik, jadi si Pandu Beradat itu secara garis besarnya itu adalah tentunya ini adalah bertujuan untuk sebagai pengamanan ya Pak ya, untuk di wilayah adat. Baik, nah kalau dikatakan untuk pengamanan dari di setiap desa adat, nah apakah di daerah lain sepengamatan Bapak ini si Pandu Beradat ini apakah sudah ada Pak atau sejauh ini masih baru di Bali saja? Terus terang saya, karena saya kebetulan pernah dinas di Itwasum Polri sebagai inspektorat, mempunyai kesempatan untuk berkeliling seluruh Indonesia. Saya kunjungi semua polda-polda dan tentunya daerahnya. Saya selalu mengamati memang hanya baru di Bali inilah ada peraturan gubernur yang mengatur tentang keamanan daerahnya. Nah, inilah kami selaku praktisi dari keamanan sangat memberikan apresiasi karena ini sangat akan membantu tugas-tugas Polri. Karena ini bersama-sama dengan gotong royong melalui fokus di desa adat untuk bersama-sama membangun keamanan secara komprehensif. Iya, baik. Jadi luar biasa sekali ini Pak ya dari si Pandu Beradat ini. Yang pertama ini adalah bersinergi dan dengan komponen Pemda, baik itu Polri, TNI, lembaga desa adat dan masyarakat lainnya. Tentunya ini sangat bagus sekali dan walaupun kita sekarang melihatnya ini baru di Bali saja Pak ya. Nah, tapi ini sudah bagus dan luar biasa sekali. Nah, kalau dari maksud dan tujuan dari si Pandu Beradat ini didirikan seperti apa Pak? Adapun maksud dari Pergub ini adalah bagaimana kita lebih awal, lebih dini bisa menangani suatu permasalahan di wilayah atau lingkungan desa adat. Karena sebagai basic dari daerah Bali. Kedua, bisa menyelesaikan masalah di sumbernya. Sehingga diharapkan kalau sudah potensi-potensi permasalahan ini sudah bisa diselesaikan secara awal, tidak muncul menjadi gangguan keamanan. Sehingga dengan demikian diharapkan bahwa dengan sistem ini untuk membuat desa-desa adat itu lebih tertib, lebih aman, yang akan berdampak pada keamanan Bali secara keseluruhan. Itu maksud dan tujuan secara umumnya. Baik, supaya lebih kondusif lagi ya Pak ya. Baik, Pak Dewa, kita akan jeda terlebih dahulu Pak. Nanti kita akan lanjutkan kembali terkait apa saja yang nanti lebih terperinci lagi. Kita akan membahas si Pandu Beradat Pak ya. Baik, pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Ya, baik, terima kasih pemirsa Bali TV. Kita sudah memasuki di segmen kedua untuk hari ini. Kita masih membahas terkait si Pandu Beradat. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, mungkin banyak yang masih belum mengetahui ataupun belum memahami untuk tujuan dan tugas masing-masing dari topik kita untuk sore hari ini. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita Pak Dewo terkait apa itu si Pandu Beradat, kemudian mengenai maksud dan tujuannya. Nah, sekarang kita akan sampaikan kembali ya Pak ya, selain dari kita membahas maksud dan tujuan dari si Pandu Beradat itu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan terkait apa itu Dasebaya, Pak? Baik, jadi Dasebaya ini adalah memang istilah barulah untuk mengelompokkan, karena banyaknya jenis gangguan Kamtibmas, kita kelompokkan menjadi Dasebaya. Jadi yang mana Dasebaya ini adalah suatu peristiwa atau gangguan Kamtibmas yang dapat mengganggu lingkungan sehingga akan membuat suatu wilayah itu tidak nyaman. Inilah tantangan si Pandu Beradat untuk menangani, mengantisipasi sehingga bisa memperkecil munculnya Dasebaya ini. Nah, adapun bentuk-bentuk Dasebaya ini adalah dase ini 10 itu ya, 10 baya. Ini saya biar nggak lupa. Pertama, bayo pertama adalah kriminal yang bersifat umum. Nah, kriminal itu seperti apa? Seperti pencurian, penjamretan, penodongan, perampokan, kekerasan, sampai dengan kasus-kasus pembunuhan. Karena kasus-kasus ini terjadinya pasti melalui proses, tidak langsung spontanitas. Inilah potensi-potensi embrio ini kita harus bisa cegah melalui sistem si Pandu Beradat ini. Nah, bahaya yang kedua adalah bahaya dampak dan meluasnya peredaran narkoba. Peredaran gelap narkoba ini kan secara nasional sudah memprihatinkan, termasuk Bali. Sangat-sangat memprihatinkan. Kita tahu betapa bahaya dampak narkoba. Mudah-mudahan dengan sistem si Pandu Beradat ini kita bisa menangkal. Apalagi sudah ada program dari BNN bagaimana membentuk desa bersinar ya, desa bersih dari narkoba. Inilah program si Pandu Beradat ini akan diharapkan bisa menangkal itu. Nah, bahaya yang ketiga adalah ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Kita sudah berapa kali mengalami kasus-kasus seperti ini. Inilah kita harus antisipasi. Jadi berikutnya adalah bahaya keempat, ada praktek premanisme dan prostitusi. Kita pun sudah melihat betapa berulang-ulang terjadinya kasus kekerasan berlatar belakang premanisme. Dan ini juga ada kaitan dengan prostitusi, narkoba itu yang tiga. Nah, inilah bagaimana kita menangkal. Dan berikutnya bahaya kelima, hadirnya kramo tamiu dan tamiu yang minus keterampilan dan minus bekal. Bayangkan, karena Bali ini kan terbuka, siapapun boleh datang ke Bali karena kita bagian dari Indonesia, tetapi kita harus mengantisipasi bagaimana saudara-saudara kita yang datang ke sini tanpa keterampilan, tanpa identitas, tanpa tujuan yang jelas. Bayangkan apa yang dia akan lakukan untuk makannya. Itu berarti kan akan melakukan, bisa jadi melakukan hal-hal mengganggu keamanan. Inilah kita harus tata dengan sistem ini. Bahaya yang ke-6 yaitu ancaman propaganda dan penghasutan lewat media sosial. Ini kan sangat-sangat rentan karena terjadi ketersinggungan, terjadi penghasutan, ini akan bisa menimbulkan ketegangan dan berakhir pada kekerasan. Nah, bahaya yang ke-8 pengerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Nah, kita juga Bapak Gubernur sekarang itu banyak sekali sudah mengeluarkan pergub-pergub tentang penataan ini, bagaimana menata. Nah, ini kan akan di backup oleh, tentu implementasinya ini kan diawasi oleh si Pandu Beradat. Nah, inilah sehingga pergub-pergub banyak sekali dikeluarkan untuk menata lebih tertib lagi. Nah, yang bahaya yang ke-9, ancaman kelestarian eksistensi adat budaya, seni, tradisi, dan agama. Nah, ini juga sangat penting, sangat rawan dan sensitif. Kita sekarang pun saksikan, karena adanya budaya-budaya luar yang masuk ke Bali, apalagi budaya itu berkaitan dengan nuansa agama. Sedangkan itu dipraktekkan di desa adat, nanti kelihatannya kan nggak nyambung. Inilah juga menimbulkan ketegangan. Nah, bagaimana menata ketegangan-ketegangan ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan kekerasan. Bahaya ke-10, ancaman wabah penyakit menular yang bersifat pandemi dan endemi yang kita alami sekarang. Nah, inilah bagaimana pola ini sudah dilaksanakan dengan baik, keterpaduan antara pemerintah, TNI, Polri, dan melibatkan desa adat. Ini kan mudah-mudahan
ini semua akan berjalan selesai sehingga nanti kita menguatkan keamanan di Bali ini. Baik. Nah, ini cukup banyak ya Pak ya dari Dasebaya ini yang memang kita melihat dari apa yang harus kita perbaiki semuanya Pak ya. Nah, yang paling sering kalau kita melihat ini Pak seperti dari di media sosial, karena kan banyak sekali yang menggunakan media sosial Pak ya, dan biasanya sering mendapat berita-berita hoax. Kemudian yang paling sekarang ini adalah pandemi yang ini belum selesai, belum tuntas ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak menanggapi ke semua itu Pak? Jadi khusus pandemi ini, jadi kan pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan, aturan-aturan edaran, ya kita diharapkan kita ya dengan pengawalan dari si Pandu Beradat ini juga bisa memberikan tuntunan-tuntunan menjaga di desa-desa adat untuk apa yang menjadikan program itu. Dengan program si Forum si Pandu Beradat ini nanti akan muncul di sana, akan muncul diskusi-diskusi yang nanti materinya kita belum masuk ke sana. Iya. Baik, nah jadi untuk sejauh ini Pak dari Dasebaya ini kan adalah menjadi PR dari si Pandu Beradat untuk memberantas ya Pak ya, untuk secara keseluruhan, dan tidak sedikit pastinya dan banyak sekali, dan ini juga beraneka ya Pak ya, bagaimana kita untuk menyelesaikannya. Nah terkait dari mekanisme si Pandu Beradat nanti seperti apa Pak? Oke, jadi mungkin kita masuk ke dalam substansi mekanisme si Pandu Beradat. Sebenarnya si Pandu Beradat ini ada dua unsur kelompok besar. Apa saja Pak? Pertama adalah dibentuknya setiap desa adat itu adalah forum, ya forum untuk melaksanakan paruman. Iya. Nah, jadi di sini secara berjenjang dia ada forum di tingkat desa adat, di forum kecamatan, forum kabupaten dan forum provinsi. Ini nanti melihat bobot permasalahan yang ada. Nah sekarang tapi fokusnya ini adalah bagaimana forum si Pandu Beradat ini di tingkat desa adat. Nah, jadi satu unsur adalah forum. Nah, sekarang siapa yang duduk dalam forum tersebut? Nah, di dalam pergub itu diatur bahwa personil inti atau pokok yang juga merangkap anggota adalah Bendesa Adat sebagai koordinator. Iya. Karena ini pendekatan desa adat, juru Bendesa sebagai adat. Dan juga ada kepala desa atau lurah sebagai pengarah beliau di sana. Dan juga ada Babin Kamtipmas, itu kepolisian yang ditempatkan di desa-desa atau desa adat, itu ditunjuk sebagai pembina teknis pembinaan Kamtipmas di desa. Dan juga ada Babinsa, yaitu dari unsur TNI, sebagai pembina teknis teritorial. Inilah inti 4 pilar dari forum ini. Nah, ditambah dengan keanggotaan lain, yaitu bisa dari prajuru atau tokoh-tokoh desa adat yang ditunjuk oleh Bendesa. Nah tentu orang-orang dipilih ini kan beliau mempunyai pengalaman, punya keahlian di bidangnya, punya kepedulian tentunya, dan bisa juga banyak di setiap desa itu ada purnawirawan, ada pensiunan dari pemerintahan, dari DPR kan bisa diajak sebagai anggota forum untuk bisa membahas potensi permasalahan yang ada di desanya sendiri. Itulah kira-kira forumnya itu. Baik. Iya, lanjut lagi Pak, selain ada Babin Kamtipmas sebagai pembina teknis, terus siapa lagi Pak yang tentunya memiliki tanggung jawab nanti di forum tingkat desa? Ya itu intinya, 4 itu. Jadi silahkan nanti untuk melengkapi anggota-anggota, karena potensi-potensi itu di desa adat itu sudah ada. Hanya sekarang bagaimana memberdayakan, menguatkan menjadi bisa bersinergi. Karena terus terang saja, selama ini kondisi yang ada, karena semua potensi keamanan yang ada di desa itu sudah lengkap. Hanya pelaksanaannya masih sektoral, parsial, sehingga susah ininya, tidak fokus. Tapi kalau sudah dibentuk secara forum, sehingga akan lebih fokus mendapatkan potensi-potensi apa yang akan bisa mengganggu, itu pun sudah dirapatkan, diparumkan, sehingga akan memunculkan rumusan-rumusan, jadi solusi-solusi yang akan munculkan. Iya, jadi sejauh ini kan memang sebenarnya sudah bagus untuk tingkat-tingkat pengamanan dari setiap desa adat sendiri ya Pak ya, bagaimana mereka menertibkan masyarakat. Nah tapi perlu disampaikan lagi tentunya harus ada peran dan dari fungsi forum itu. Nah sejauh ini mungkin lebih ditekankan lagi Pak untuk fungsi dan peran forumnya seperti apa saja? Jadi fungsi dan forum ini sangat mempunyai nilai strategis. Karena forum ini akan anggota forum ini tentunya akan mendapatkan informasi-informasi dari lingkungannya. Di sanalah informasi potensi-potensi yang bisa mengganggu keamanan itu dia dirapatkan di sana, diskusikan. Potensi-potensi ini dirumuskan, dianalisa, maka akan muncul di sana jelas. Maka hasil inilah akan direkomendasikan.
kalau itu permasalahan di desa adat itu adalah memang masalah adat, maka akan direkomendasikan ke desa adat untuk menanganinya melalui apa istilahnya di sana kerta desa, silahkan. Nah kalau memang dari analisa itu ini kasusnya kasus pidana murni, maka silahkan akan direkomendasikan ke kepolisian untuk menanganinya. Atau kalau itu ternyata hasil kajiannya adalah kasus ketertiban umum, maka akan dilimpahkan, direkomendasikan ke Pol PP. Inilah yang selama ini terjadinya simpang siur. Baik. Pengalaman kami itu ada kasus adat murni, tapi karena kulitnya ada kelihatan seperti ada pengurusan kecil, tapi basicnya adalah kasus adat ditangani oleh polisi. Apa yang terjadi? Bentrokan antara ada ketegangan antara polisi dengan adat. Nah, begitu juga ada kasus itu adalah benar-benar murni kasus pidana, ditangani adat, akhirnya merasa tarik-tarikan inilah. Tapi kalau sekarang jelas karena ada kajian analisa dari forum itu yang notabene di sana adalah polisi ada, rekomendasi jelas, oh ini kasus pidana, adat akan menyerahkan dan membantu memberikan bukti-bukti saksi untuk kelancaran proses. Tapi kalau itu memang kasusnya adat, polisi pun tidak akan tarik-tarikan menarik. Ya, silakan, karena polisi lebih senang. Kalau kasusnya itu bisa diselesaikan secara adat, kenapa harus dibawa ke pengadilan? Kenapa harus diproses? Karena polisi penegak hukum mempunyai kewenangan restoratif justice. Kalau memang bisa diselesaikan secara adat, itu membuat lebih damai. Kenapa? Nah, industri pun berkepentingan, silakan selesaikan. Itulah. Jadi forum ini akan mempunyai sebagai filter, sebagai stabilator, gitu, stabilizer kan, bisa menjaring. Itu jadi sehingga apalagi sekarang ini pemerintah mendorong untuk membangun desa-desa wisata. Perhatikan ke permasalahan sosial itu akan berkembang ke desa-desa kan, sehingga diharapkan desa-desa adat ini mampu membangun ketertiban dan keamanan di desanya masing-masing. Nah kalau udah demikian kan Bali jadi aman. Jadi baik. Dan itu tentunya menjadi harapan bersama Pak ya, kalau keadaan sudah kondusif, situasinya memang sudah bagus dan membaik ya Pak ya. Nah Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi terkait masih banyak lagi yang nanti kita harus sampaikan Pak ya tentang si Pandu Beradat ini. Nah tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen ketiga dan sejauh ini dari segmen awal sampai di segmen ketiga sudah cukup banyak informasi yang kita sampaikan terkait si Pandu Beradat. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita Pak Dewa. Ya, baik Pak Dewa, dilanjutkan kembali Pak. Kalau tadi kita sudah membahas supaya bagaimana si Pandu Beradat dan untuk mengatasi semua permasalahan adat ini jelas ya Pak ya, sudah dibuatkan forum-forumnya supaya jangan sampai nanti tertukar untuk fungsinya. Nah, kalau sejauh ini Pak, kita sekarang membahas terkait dari Bankamda itu sendiri. Nah, ini Bankamda ini seperti apa, Pak? Oke. Jadi salah satu sistem si Pandu Beradat ini ada dua unsur. Satu tadi saya sebutkan, sudah dijelaskan adanya pembentukan forum. Kedua adalah satuan tugas yang namanya Bankamda. Nah, apa itu Bankamda? Adalah singkatan dari Bantuan Keamanan Desa Adat. Nah, apa itu? Adalah anggota pecalang kita latih, diberikan keterampilan dan polisi akan memberikan kewenangan sehingga pecalang ini yang akan menggunakan identitas Bankamda dapat melaksanakan tugas-tugas kepolisian terbatas di desa adatnya masing-masing. Nah itulah. Jadi karena selama ini begitu peran pecalang begitu sangat-sangat bagus sekali ya. Kami pun sangat bangga sekali pernah ngayah di Kapolres Gianyar dan Poltabes. Tanpa ada pecalang kita tidak akan mampu menangani dinamika yang begitu banyaknya di Bali. Karena apalagi saat-saat event-event tertentu itu petugas polisi itu habis. Nah, jelas pecalang kita minta bantuan, tapi kan kita itu tidak pernah melatih, tidak pernah memberi keterampilan. Sampai kadang-kadang banyak komplain, kenapa pecalang begini, pecalang. Ya jangan disalahin, karena nggak pernah melatih, nggak pernah diberikan pemahaman. Akhirnya ada kesalahan sedikit dimarahin. Nah inilah jadi nanti pecalang ini adalah akan dilatih, diberikan legalitasnya. Nah Bankamda ini kenapa sangat berkepentingan? Polisi pun akhirnya melalui Kapolri sudah dikukuhkan pada tanggal 28
Januari kemarin, bulan ini. Itulah akhirnya nanti legalitas dari pecalang menjadi atribut Bankamda ini, sehingga legalitasnya bisa melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum terbatas seperti apa. Selama ini kita jumpai sebagai mengatur di lalu lintas, hal-hal di tempat tertentu ya, mengadakan penjagaan, mengadakan patroli. Nah ini kan luar biasa. Kalau kita tidak lindungi dengan legalitas hukum yang kuat, karena terus terang saja, kita kan kalau orang Bali tahu itu pecalang pasti jaga keamanan. Tapi ke orang luar komplain dia, apa hak Anda mengatur saya menutup jalan saya? Nah itu jadi masalah. Tapi kalau sudah dilegalitasi, saya adalah kalau saat dia ditugaskan di luar tugas adat, berarti kan tugas umum dia. Nah itu dia dilindungi akhirnya. Oh ini keamanan desa adat ya, pasti itu adalah kepanjangan tangan dari kepolisian, itu maksud dan tujuannya. Baik, jadi itu rencananya kapan itu akan dilangsungkan Pak untuk dari legalitas dari pecalang ini sendiri? Nah ini dari PMA dan juga dari dari MDA dan masuk Polda sendiri sudah melakukan rapat-rapat bagaimana secara bertahap akan melatih ya, memberikan keterampilan kepada pecalang-pecalang kita ini. Sekarang prosesnya lagi registrasi, karena terus terang saja pecalang pun harus diregistrasi dengan tertib. Karena terus terang aja, mohon maaf, ada pecalang itu begitu dicek, saya pecalang desa adat mana, desa adat sana, melakukan hal-hal yang kurang terpuji, padahal dia tidak terdaftar. Ternyata ada orang yang ngaku-ngaku menggunakan seragam pecalang ini, kan itu diregistrasi. Terus kalau sudah itu registrasi, itu bertahap akan dilatih oleh kepolisian. Nah itulah, jadi diberikan keterampilan dan juga akan diberikan ciri khusus ya, menggunakan minimal itu menggunakan rompi Bankamda. Nah, ini pun lagi diregistrasi sehingga secara bertahap secara tahun demi tahun kan ini sudah gubernur pun sudah programnya begitu, sehingga ada Amanan Bali ini benar-benar meyakinkan, karena kalau sudah ada konsep keamanan Bali itu kan menjadi referensi. Amanan Bali, sehingga perwisatawan itu meyakinkan Bali itu berlapis dari tingkat desa adat ke depan sudah melakukan sistem keamanan akhirnya yakin orang itu. Akhirnya orang ke Bali tambah lebih nyaman dan bisa lebih dipertanggungjawabkan keberadaan dia di Bali. Kurang lebih itu. Iya, baik. Jadi kalau sudah di legalitas seperti yang Bapak sampaikan tadi, nah mungkin keamanan akan jauh lebih baik lagi ya Pak ya. Nah karena seperti yang disampaikan lagi, peran dan fungsi dari Bamkamda itu sendiri kan adalah secara garis besar untuk menjaga ketertiban dan keamanan di desa adat masing-masing Pak ya. Nah Pak, kita lanjutkan kembali. Nah ini karena kita di segmen 3, mungkin ada dari beberapa pemirsa Bali TV yang baru menyaksikan tayangan kita nih Pak ya. Nah terkait dari Dasabaya, ini kan Dasabaya cukup banyak ya Pak ya, cukup luas sekali untuk yang akan diperbaiki, yang kita lihat dari setiap permasalahan kompleks. Nah mungkin dari yang pertama nih Pak ya, seperti apa nanti penanganannya dari setiap permasalahan Dasabaya ini Pak? Nah jadi nanti kan Dasabaya ini kan kita cari adalah potensi yang bisa memunculkan Dasabaya. Itu kan dirapatkan dalam forum. Forum itu mengkaji, misal selalu contoh narkoba misalnya. Kenapa narkoba itu bisa begitu mudah masuk ke desa adat? Itu pasti ada sasaran antaranya. Apakah mungkin menggunakan KP-KP remang-remang atau menggunakan kegiatan-kegiatan yang perlu dipantau. Makanya inilah forum ini akan mendiskusikan, mungkin di satu tempat misalnya ada KP remang-remang begitu kan? Nah, di sana kan selama ini misalnya orang tidak peduli. Apalagi KP itu milik orang oknum yang tidak bisa disentuh, makanya bendesa adat nggak berani negur, semua cari koh kan gitu. Nah dengan forum ini menentukan bahwa tempat KP tersebut harus ditata, bukan langsung ditutup, berikan. Harus diselidiki dulu Pak ya. Ini harus tolong dagangnya jangan terlalu pakaiannya terlalu minim, lampunya diterangin, jam operasional jangan terlalu sampai malam. Nah kalau sudah begitu keputusan forum, siapa yang berani melawan? Tapi kalau sekarang tanpa forum, bendesa adat mana berani negur yang begituan? Cari gara-gara bisa kena ancaman, apalagi itu punya oknum tertentu. Nah, makanya kalau forum sudah menentukan, nggak akan ada yang berani lagi, karena melawan forum, melawan polisi, melawan desa adat, makanya ditertibkan. Kalau sudah sekali dua kali tidak diindahkan, maka disalurkan ke Pol PP atau polisi untuk menertibkan, nah, sehingga dapat tercegah lah. Itu salah satu contoh, itu kurang lebih gitu. Misalnya narkoba begitu, kan nanti siapa yang menyelidiki itu, Bankamda kita akan dilatih
ada dilatih bagaimana pengaturan lalu lintas, pengatur penjagaan, termasuk dasar-dasar intelijen akan diberikan bagaimana mengintip narkoba, bagaimana mengintip hal-hal yang akan bisa mengganggu desa. Itulah pelan-pelan akhirnya Bankamda kita akan menjadi polisi desa adat yang ya setara lah dengan polisi tingkat dasar kan begitu yang kira-kira. Sudah terlatih nanti ya Pak ya akan disiapkan dan harus dilindungi dengan kelengkapannya nanti dan bagaimana sistem keamanan perlu dengan CCTV. Sekarang kan itu bukan barang mewah. Baik, boleh dengan artian sekarang pecalangnya mungkin setelah nanti di legalitas sudah tidak konvensional lagi ya Pak ya, sudah berbeda nanti tampilannya Pak ya, sudah persiapan sangat matang. Iya, sudah matang. Baik. Ya, nah kalau tadi kita berbicara mengenai tentang pencegahan ataupun meluasnya peredaran narkoba. Nah, bagaimana dengan hal-hal lain seperti pencurian, jambret, perampokan dan sebagainya, Pak? Oke, jadi memang kan si Pandu Beradat ini adalah suatu sistem yang ingin menyelesaikan pada akar permasalahan. Karena kejadian kasus-kasus ini adalah diawali dengan adanya ketidaktertiban sosial. Nah, kalau sudah ketidaktertiban sosial ini kita tata, selama ini kan tidak peduli. Iya. Koknya karena macam-macam itu permasalahannya. Baik. Kalau dari awal ini kan menimbulkan permasalahan karena sudah masuk dalam forum, diskusi forum, ini kelihatan tertib rekomendasikan. Nah, gitu kan. Kalau sekarang itu tadi saya sampaikan. Jadi nggak ada yang peduli, biarin saja, akhirnya apa? Iya. Kerawanan di sana gelap misalnya, perlu ada penjagaan, polisi kan terbatas. Tapi nanti kalau Bankamda ini sudah patroli segala macam, apalagi ada dukungan misalnya dari potensi yang ada di wilayah itu, kan bisa pencegahan. Baik. Itu pencegah itulah. Kira-kira ini sistemnya ini saling mengisi ini akan nantinya. Dan masyarakat di desa adat pun apalagi kegiatan wisata, dia membutuhkan itu. Dan dia tidak segan-segan akan membantu ini ya. Apa mungkin diperlukan, apakah center, apakah mungkin alat-alat patroli itu sekarang sudah ada, tapi kan belum terorganisasi dengan baik. Nah, jadi akhirnya ada potensi itu malah bukan dinikmati oleh desa adat untuk operasional ini. Kan ada pihak-pihak lain yang menggunakan. Nah, sekarang akhirnya semua potensi yang bisa mendukung operasional akan tersalur ke desa adat. Desa adat itulah yang akan mendistribusikan untuk kepentingan keamanan ini. Kurang lebih begitu ini. Iya, baik. Nah, kalau terkait dengan premanisme dan prostitusi, kalau kita perhatikan ya Pak ya, untuk premanisme mungkin banyak sekali kita lihat ada beberapa preman-preman yang mengganggu mungkin pedagang-pedagang gitu ya Pak ya, yang meminta mungkin bayaran atau seperti hal-hal lain yang mungkin berkedok tukang parkir, ternyata bukan tukang parkir atau sebagainya. Seperti apa Pak nanti untuk membuat menertibkannya? Nah, inilah. Jadi yang tahu itu kan masyarakatnya sendiri. Anggota-anggota forum itu mungkin tahu dia akhirnya dengan adanya sistem ini dia lebih peduli. Ternyata ini pungutannya dibawa kemana, untuk siapa. Nah, itu malah ada pemerasan. Tapi kalau sudah nanti forum menyatakan itu harus ditertibkan, ya siapa yang berani melawan itu? Rekomendasi dari forum si Pandu Beradat ini, karena ada unsur kepolisian, dia ada di bawah polisian, di bawah desa adat. Siapa yang berani? Nah, pasti akan ke tempat lain dia. Tempat lain juga sama sistemnya. Desa adat ini pindah ke sini, terutama desa-desa yang ada unsur perkotaan di ekonominya tinggi itu. Itulah saya sampaikan tadi, daripada potensi itu diambil oleh orang yang tidak jelas, lebih baik dikelola potensi ini mendukung untuk si Pandu Beradat ini dikelola oleh desa adat untuk membiayai operasional. Kira-kira begitu. Jadi ada nanti meningkatkan patroli oleh Bankamda, bisa patroli. Sekarang kan karena sektoral, jadi tidak ada peduli, tidak ada yang. Sekarang ini dari forum ini akan menimbulkan kepedulian tokoh-tokoh atau masyarakat di lingkungannya. Nah, dengan demikian diharapkan akan muncul langkah-langkah yang di backup secara keseluruhan gitu. Iya, baik, dan tentunya ini kan sangat menarik sekali ya Pak ya, ketika semuanya mungkin sudah mengetahui karena sekarang memang sudah ada berbadan hukumnya dan kemudian lebih tegas lagi forum-forumnya, jadi ini bisa meminimalisir setiap kejahatan ya Pak ya. Nah, kalau yang dari media sosial sendiri Pak, ini kan boleh dikatakan media sosial itu adalah hak kita untuk berkomunikasi, mungkin dari IT itu sendiri, jadi mungkin agak susah untuk bagi mereka yang masih suka mungkin mengirim hal-hal ataupun berita-berita bohong dan sebagainya. Iya. Mungkin masalah media sosial ini kan dampaknya mungkin sangat-sangat luas. Tapi mungkin si Pandu Beradat ini bisa berperan bagaimana menangkal dampaknya saja. Karena misalnya ini sering terjadi itu. Kadang-kadang membuat hoax gitu antara anak kelompok 1, kelompok 2 kan itu. Wah, sudah mengantisipasi Pak, ada beredar begini nih. Cepat forum itu rapat, antisipasi bahwa itu hoax. Karena kalau tidak segera diantisipasi,
sudah anak-anak kelompok A, kelompok B sudah berkelahi duluan. Tapi kalau dengan adanya berita-berita isu-isu, semua kejadian itu pasti diawali dengan adanya unsur-unsur ketidaktertiban itu. Baik. Tapi itu yang tidak dipedulikan, tidak dikelola. Iya. Nah itulah jadi media sosial segala macam kita antisipasi semua itu. Baik, jadi semuanya memang sudah rampung ya Pak ya, kalau apapun itu permasalahan semuanya akan langsung dirapatkan di forum. Ya baik pemirsa Bali TV, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog. Tentunya kita sekarang sudah memasuki di segmen terakhir, kita masih membahas terkait si Pandu Beradat. Nah tadi Pak Dewa, kita kembali lagi Pak Dewa diskusikan, nah kita sudah membahas bagaimana nanti tugas dan peran dari forum-forum ya Pak ya, yang nanti sudah dilegalisasikan. Nah terkait dari sekarang banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang beredar Pak ya, mengenai tentang tradisi yang tidak boleh kita tinggalkan, tapi terkadang tradisinya sudah ternodai. Nah misalnya salah satunya itu adalah joget porno, seperti itu Pak. Bagaimana Bapak menanggapi? Jadi memang joget porno itu sudah isu sangat lama sekali, tapi belum pernah tuntas. Belum selesai-selesai Jadi ya Pak hanya menjadi diskusi di media aja itu. Iya. Akhirnya saling menunjuk, saling menyalahkan, terutama pemerintah jadi sasaran kan gitu. Baik. Nah sebenarnya dengan adanya sistem si Pandu Beradat itu ada forum. Silakan forum itu di masing-masing desa adat buat aja aturan bahwa kalau aturan ngibing itulah kira-kira ya, Iya. bahwa bila mana di desa itu ada pertunjukan joget itu kan bagus sekali, itu hiburan itu, tapi dibatasi lah cara ngibingnya itu, jangan ngibingnya ngawur keluar dari pakem. Nah itu, nah kalau karena banyak yang belum tahu dampak dari joget porno ini. Iya. Jadi saya sudah mengalami beberapa kali kasus itu waktu di Gianyar, bahwa habis ngibing karena ngibingnya mungkin istrinya melihat, dia tidak senang, malu, habis sampai di rumah terjadi pertengkaran, terjadi KDRT, itu dampaknya. Kedua, ada juga anak-anak muda kita melihat gerakan-gerakan begitu, terjadi kasus-kasus perkosaan. Ini yang tidak disadari. Maka dengan demikian, dengan sistem si Pandu Beradat ini melalui forumnya, silakan dibuatkan konsensus atau tata tertib di desa itu bahwa ngibing itu tidak boleh. Kalau ada boleh, Bankanda bisa menutup, menyetop, atau pengibingnya dikenain sanksi atau gimana lah, itu urusan adat. Atau beritahu saat nanti mengadakan mau nanggap itu, mau nyewa itu, beritahu. Kalau ngebor ya ngebornya jangan sampai berpegangan sama menyentuh dengan orang misalnya begitu. Silakan atur itu. Yang penting ada jarak. Itu kalau sudah pegang-pegangan sampai adegan yang itu yang jadi masalah, itu yang tidak baik dilihat secara umum. Apalagi itu sudah di YouTube, itu sudah memalukan sekali itu. Memang si Pandu Beradat itu tegakkan aturan, larang-larang, tapi dalam arti jangan terlalu purgal porno begitu. Silakan petunjuk itu kan kita harus kita juga lestarikan, tapi harus kembalikan ke pakem yang benar. Iya. Kira-kira itulah kira-kira kurang lebih bisa mengatasi joget porno ini, sehingga bisa secara pelan-pelan bisa kembali ke pakemnya. Terima kasih. Iya, nah saya juga tertarik untuk membahas ini Pak, di poin ke-7 di Dasabaya ini terkait kasus kekerasan dengan latar belakang kasus adat. Nah seperti Soro, Tapal Batas, Tanah PKD, Labapura dan sebagainya Pak. Silakan Bapak tanggapannya. Jadi sampai saat ini pun kasus-kasus ini masih marak terjadi. Nah, kenapa sampai terjadi muncul dengan sampai kekerasan? Kasus ini kan pastinya harus ada awal-awalnya dari isu-isu sudah ada. Nah sekarang kan prakteknya dibiarin itu, setelah jadi kekerasan sudah ribut baru. Kayak pemadam kebakaran. Iya. Nah akhirnya kalau sudah ada isu-isu berkaitan dengan adat, forumkan, rapatkan, carikan solusi. Tidak mampu di desa adat, tingkatkan ke forum tingkat kecamatan. Tidak mampu kecamatan, tingkatkan kabupaten. Saya yakin solusinya akan ada, sehingga diselesaikan kasus adat dengan adat, itu hasilnya akan lebih baik daripada dengan menggunakan hukum. Karena setelah hukum, menang di hukum, tapi masalah di adat, kesepek segala macam. Nah itulah, jadi dengan forum si Pandu Beradat ini, setiap potensi masalah apapun cepat diforumkan. Diharapkan mungkin dari Bendesa Adat, dari polisi yang ada di sana lebih mendorong, dari Babin mendorong cepat rapat kita karena ada permasalahan adat, sehingga kasus yang kecil baru embrio akan muncul, selesai. Jangan sampai sudah mau ada upacara, supaya upacara nggak jadi karena
ribut, bakar-bakaran. Padahal kan dari awal 6 bulan sebelumnya sudah tahu itu, sering saya alami di Gianyar. Waktu itu selalu kasusnya berulang tahun, kenapa setiap mau odalan ribut. Nah, akhirnya kan gimana mau odalan kok ribut. Nah, karena tidak pernah menyelesaikan masalah pada sumber masalahnya. Kurang lebih begitu ya. Iya, jadi tentunya ini adalah menjadi kembali lagi tugas-tugas dari si Pandu Beradat ya Pak ya, untuk lebih mendekatkan lagi sistemnya kembali. Nah, karena kita sudah berada di segmen terakhir nih Pak, mungkin bagi pemirsa Bali TV yang ada baru saja menyaksikan tayangan kita, ini terlewat untuk mendengarkan ataupun memperhatikan tentang dialog kita sore hari ini, mungkin ada poin-poin penting yang Bapak ingin sampaikan kepada pemirsa Pak terkait si Pandu Beradat. Ya, jadi mungkin pada kesempatan ini kami meyakinkan, karena kami ini adalah praktisi di lapangan yang sering kita temukan permasalahan dan sudah menjadi atensi Bapak Gubernur sehingga beliau membuat pergub ini kan, bagaimana ingin menata kehidupan sosial melalui desa adat ini akan lebih baik sehingga Bali ini akan lebih aman. Nah, yakinkan sistem si Pandu Beradat ini tidak ada tumpang tindih, tapi justru sebaliknya adalah mensinergikan, mengkolaborasikan. Apalagi tadi ada memang pertanyaan, kenapa sudah ada pecalang kok dibuat lagi Bankamda? Itu tadi yang saya jelaskan permasalahannya. Jadi ini tidak ada tumpang tindih, tapi justru ingin menguatkan fungsi pecalang, legalitasnya, perlindungannya, sehingga jangan sampai nanti ada permasalahan sedikit, padahal dia sudah ngayah, sudah capek, haus kan, ditegur lagi, dimarahin lagi. Karena tidak ada legalitasnya. Legalitasnya, karena tugas-tugas umum itu, apalagi misalnya sampai ke kecelakaan kan gitu, siapa yang akan melindungi? Betul. Nah, selama apalagi dimarahin lagi, karena kita tidak pernah melatih. Nah, makanya yakinkan Giring dengan adanya pergub niki sudah legalitasnya sudah cukup, dan kita laksanakan, kita segera implementasikan walaupun secara bertahap. Karena ini kan sepertinya barang baru, namanya baru, tapi kehidupannya sudah ada, tapi kita hanya tinggal memperdayakan, mengkoordinasikan, sehingga meluruskan gitu, menyempurnakan. Kurang lebih jadi tidak ada tumpang tindih, tidak ada unsur pembebanan, tidak ada. Justru dengan proposal ini justru akan potensi desa adat itu kan tidak malu kita menerima, karena dengan adanya wilayah itu aman, kontribusi potensi wilayah desa juga akan mau orang berpartisipasi karena aman dan jelas bantuannya kemana, ke desa adat untuk mengoperasionalkan si Pandu Beradat ini. Kurang lebih begitu, Bu. Baik. Nah, untuk yang harapan kedepannya Pak, untuk seperti apa dari apa yang setelah Bapak sampaikan untuk di sore hari ini untuk kepada masyarakat terkait dengan nanti si Pandu Beradat, tentunya nanti akan semakin dekat dengan masyarakat. Ya, inilah kira-kira sistem ini kita terus sosialisasikan, menjadikan milik, menjadikan kebutuhan kita. Jadi bukan kita membebani, tapi adalah menjadi kebutuhan dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri, sehingga karena Bali ini adalah kekuatannya seperti ini kan di pariwisata. Kalau pariwisata sudah diberikan ngerasa nyaman, daerahnya aman, ya kan betapa daya tarik menjadi modal. Menjadi modal kekuatan pariwisata itu adalah ditopang dengan keamanan. Nah, mudah-mudahan dengan sistem keamanan ini akan bisa bergotong royong untuk menjaga, membangun keamanan ini secara bersama-sama untuk milik kita, kebanggaan kita. Karena pergub ini baru satu-satunya di Bali, dan juga saya sudah belum ada, Pak, justru banyak akan diadopsi, sedang banyak yang mempelajari, termasuk mahasiswa dari kepolisian itu mempelajari ini. Karena ini kan di polisi pun mungkin sebenarnya ada programnya ini, tapi kan belum berkolaborasi. Nah, ini kan sudah dengan Pemda, dengan TNI, dengan masyarakat, sudah connect sekali dia. Jadi tidak ada yang baru, tinggal hanya mengkolaborasikan saja. Kurang lebih itu, Bu. Baik. Ada lagi Bapak yang ingin disampaikan sebelum kita mungkin menutup perjumpaan kita sore hari ini, Pak? Saya sekarang rasanya cukup. Nanti secara bertahap mungkin sudah diprogramkan dari PMA, dari MDA akan ada sosialisasi, termasuk pendampingan ke desa adat. Ya, kami juga dengan senang hati kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu kita berikan panduan-panduan lagi, ya dengan senang hati kita dari PMA selalu kita koordinasi, dan saya pun selalu mendampingi di PMA termasuk di
MDA. Kebetulan saya juga ngayah di MDA. Iya, baik. Jadi sudah siap sedia ya Pak ya, siapapun nanti yang mau Iya. berkonsultasi Iya. terkait dengan pembahasan kita untuk sore hari ini. Baik, terima kasih sekali Pak Dewa sudah mampir di studio Bali TV, sudah berbagi terkait sosialisasi si Pandu Bradat yang tentunya ini akan nanti semakin dekat dengan masyarakat Pak ya. Ya, baik. Pemirsa Bali TV, demikianlah dialog kita sore hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan program kami. Akhir kata saya Rai Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Om Santi 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 Om.